Mari kita semua bersiaga secara rohani maupun jasmani untuk bersiap menjaga bangsa kita, bersiap menjaga agenda negara kita. Terus jangan sampai ada yang mengair di air keruh. Gitu. Jadi saya harapkan dalam beberapa hari ini semua aktivis, semua putra-putri bangsa Nusantara masih harus sedikit bersabar. Kecuali kalau keadaan memang ya bagaimana lagi terjadi chaos, ya kita wajib membela Pancasila, wajib membela Bhinneka Tunggal Ika, wajib menjaga bangsa dan negara kita dari siapapun, dari musuh-musuh Pancasila terutama, khususnya menunjukkan fakta data ilmiah pada publik, itu akan mencegah publik untuk menjadi muhibin dan akan menyadarkan muhibin bahwa Habib Alwi itu tidak perlu dibela karena mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin PBNU bisa menggelar hasil masail atau Mabes Polri juga bisa melakukan hal yang sama, atau Mabes TNI mungkin mempertemukan dua belah pihak supaya jelas bahwa memang Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, supaya masyarakat itu tahu persis secara ilmiah, secara saintifik. Nah, jadi saya kira negara harus mengambil peran dengan lebih proaktif gitu. Gitu saya amati dan saya khawatir gitu karena mungkin bapak-bapak polisi khususnya itu terlalu baik gitu, sehingga kayak kemarin ada anggota Polres mananya kemarin Gresik itu sampai dibegituin sama Muhyiddin bin Habib dan juga Habibnya, yang jelas-jelas mereka itu terafiliasi ke FPI itu terafiliasi ke khilafah, dan sampai Rizik Syihab sebagai imam besarnya itu baru-baru ini juga masih mempromosikan khilafah, NKRI bersyariat, NKRI berkhilafah dan sejenis itu. Dan saya kira itu kalau dibiarkan itu nanti kita khawatirnya akan terjadi bentrok massal gitu. Dan yakin dari Muhyiddin Habib sama FPI itu dihabisi oleh pribumi pasti itu. Dan untuk semua teman-teman pembela dan penjaga Pancasila, pembela kesetaraan yang tergabung dalam bermacam-macam laskar gitu, saya kira instruksi yang disampaikan oleh Gus Tova tadi maupun dari Komandan Panzer di Kerawan, pasti juga banyak yang menginstruksikan, itu sudah menginstruksikan untuk semua kita bersiap siaga atas segala kemungkinan. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Gus Tova, kita panggil oleh Pancasila, oleh Bumi Pertiwi. Nah, orang-orang yang jelas-jelas selama ini berusaha merongrong Pancasila itu sudah nyata-nyata menantang kita. Gitu. Percayalah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Tuhan bersama kita, karena kita sedang membela bangsa dan negara kita. Dan mari kita bekerjasama dengan kepolisian untuk menciptakan kondisivitas. Tapi bersiaplah kalau terjadi sesuatu, karena ya keadaannya memang sudah seperti ini. Dan ke depan mungkin kalau boleh memberi masukan kepada bapak-bapak dari para kepolisian dan juga mungkin TNI juga perlu turun tangan ini, karena keadaannya sudah seperti ini. Dan juga terutama tentu saja yang terkait secara langsung Ormas Nahdlatul Ulama itu harus lebih proaktif, karena ini kalau tidak segera dituntaskan, diselesaikan, ya bisa rawan, apalagi ini menghadapi pelantikan presiden baru tanggal 20 Oktober, pasti banyak pihak yang mengail di air keruh gitu. Dan ya mungkin PBNU bisa menggelar hasil masail, atau Mabes Polri juga bisa melakukan hal yang sama, atau Mabes TNI mungkin mempertemukan dua belah pihak
supaya jelas bahwa memang Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, supaya masyarakat itu tahu persis secara ilmiah, secara saintifik. Dan dengan demikian, dengan menunjukkan kepada masyarakat melalui institusi resmi bahwa para Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, itu otomatis kita telah menyita senjata utama mereka, karena selama ini para muhibbin itu mentaati mereka sampai mereka berbuat anarkis seperti malam ini, itu karena didorong oleh keyakinan bahwa para Habib Alwi ini adalah keturunan Nabi. Mari bersama-sama, sudah saatnya negara turun tangan, PBNU turun tangan, Kementerian Agama turun tangan, bahkan kalau perlu Kemenham, karena ini sudah menyangkut ketahanan nasional gitu. Supaya dibuatkan forum resmi, formal, akademis secepatnya untuk menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Sekali lagi, dengan kita menunjukkan fakta data ilmiah kepada publik, itu akan mencegah publik untuk menjadi muhibbin dan akan menyadarkan muhibbin bahwa Habib Alwi itu tidak perlu dibela karena mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi klaim palsu mereka sebagai keturunan Nabi itu jelas-jelas nyata-nyata hendak merongrong Pancasila, hendak merongrong bangsa dan negara, hendak melakukan okupasi hadromi terhadap Nusantara. Tuh. Jangan sampai pribumi harus membasmi mereka sebagaimana terjadi pada tahun 65. Jadi saya kira bagaimanapun juga Habib Alwi itu ya secara de facto mereka berkewarganegaraan Indonesia. Tuh. Karena Bung Karno tidak jadi mengusir mereka setelah mendapat saran dari Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Abbas, kakeknya Gus Abbas, ya, buntet dulu gitu ya, ketika Bung Karno mau mendeportasi para Habib Alwi yang memang sejarahnya di bawah pemerintah kolonial Belanda untuk menjadi peredam atau menjadi alat dari kolonialisme untuk mengalahkan perlawanan pribumi, perlawanan putra-putri bangsa Nusantara, termasuk juga perlawanan kaum Tionghoa terhadap penjajahan kolonialisme Belanda. Kenapa saya perlu garis bawahi kaum Tionghoa? Karena dalam sejarah kaum Tionghoa juga ikut berperan serta melawan kolonialisme Belanda bersama putra-putri bangsa Nusantara lainnya. Sebentar. Dan imigran ada telepon masuk. Justru membantu kolonial untuk menundukkan perlawanan pribumi. Jadi ini harus dijelaskan kepada publik supaya tidak ada lagi putra-putri bangsa Nusantara yang mau menjadi budak mereka, supaya muhibbin itu sadar. Dan juga mungkin pemerintah juga perlu mengambil tindakan tegas karena ajaran yang dibawa oleh para habib yang didasarkan pada kitab-kitab, terutama kitab-kitab tasawuf tulisan para leluhur Pahlawi dari Hadramaut, itu sudah nyata-nyata juga merusak Islam, merusak nasionalisme, merusak atau tidak berkesesuaian dengan paham kebangsaan kita, Pancasila, dan terutama juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini harus dihentikan dan mungkin perlu pemerintah, Departemen Agama atau NU atau MUI itu memberikan dua opsi kepada kelompok Habib ini. Mereka diberi fatwa sesat secara hukum Islam, atau mereka dijadikan satu sekte baru, satu agama baru, yaitu agama para Habib. Tapi yang jelas bukan agama Islam. Karena mereka merusak agama Islam, mereka bahkan statement-statement mereka secara langsung atau tidak langsung itu telah merendahkan martabat Nabiullah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dengan misalnya statement mereka
si Hakim Kodam itu sehari Isra Mi'raj 70 kali dan yang lain-lain ada jenis itulah. Banyak sekali, tinggal dicari aja di medsos, terlalu banyak bertebaran di Facebook, di YouTube, di TikTok, terlalu banyak lah, jadi tidak bisa berkilah. Dan juga perlu ditegaskan juga, karena virus Habib Alwi itu ternyata kan sudah menyebar kemana-mana, termasuk sudah ada yang kena juga di antara beberapa oknum anggota Polri, sudah menjadi muhibin mereka. Saatnya pemerintah, aparat bersama putra-putri bangsa Nusantara mengambil tindakan yang jelas, terukur, proporsional, tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ormas seperti NU itu juga, karena yang menjadi korban terbesar dari kelakuan bejat Habib Alwi ini kan kaum Nahdliyin. Jadi yang terbesar itu kaum Nahdliyin. Jadi saatnya gitu, jangan main-main, jangan malah bertengkar soal partai PKB apa-apa, itu bisa ditunda. Ini penting sekali sebelum kerusuhan benar-benar terjadi gitu. Dan ini sekali lagi, ini minggu-minggu, pekan-pekan yang krusial, karena kita menghadapi 20 Oktober, yaitu pelantikan presiden terpilih. Jangan sampai ada yang mengail di air keruh gitu. Jadi saya harapkan dalam beberapa hari ini semua aktivis, semua putra-putri bangsa Nusantara masih harus sedikit bersabar, kecuali kalau keadaan memang ya bagaimana lagi terjadi chaos, ya kita wajib membela Pancasila, wajib membela Bhinneka Tunggal Ika, wajib menjaga bangsa dan negara kita dari siapapun, dari musuh-musuh Pancasila terutama, khususnya itu ya. Jadi makanya sudah berkali-kali saya bilang, karena NU juga sudah kesusupan itu. Saya itu sudah 7 bulan atau 8 bulan lalu kan mengirim surat kepada Ketum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf untuk memecat semua Habib-habib yang ada di struktural NU, karena mereka sejatinya tidak patuh dengan keputusan-keputusan NU, dan mereka kan sudah punya wadah, yaitu Rabithah Alawiyah. Ya udah, ke situ aja. Tuh, termasuk siapapun itu yang masuk makam, tuh yang sudah disampaikan kesaksian banyak orang, siapa Pak Lutfi, ya itu harusnya disikapi dengan jelas, tegas. Jangan sampai apa yang disampaikan, yang diwasiatkan Gus Dur itu terulang lagi. Yaitu ketika Gus Dur ditanya apa hikmahnya Gus atas penggulingan Gus Dur dari kursi kepresidenan secara tidak konstitusional. Nah, Gus Dur itu kan menyampaikan hikmahnya adalah bangsa kita penakut, tidak berani menghukum yang bersalah. Begitu juga untuk kali ini, jangan sampai dari alam barzah Gus Dur juga masih menyampaikan, oh ternyata bangsa kita masih bangsa penakut, tidak berani menghukum para habib yang jelas-jelas nyata-nyata merusak Islam, merusak NU, merusak paham kebangsaan kita, khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan mereka mencoba untuk merongrong untuk mendirikan negara khilafah, negara NKRI bersyariat, dan yang seterusnya itu, yang semua itu adalah menantang konstitusi kita. Jadi itu ya. Kemudian glorifikasi terhadap klan mereka lewat ajaran-ajaran mereka, bahwa mereka itu punya kedudukan khusus dan yang lain-lain atas nama mereka keturunan Nabi, padahal ternyata bukan keturunan Nabi. Itu sudah mencederai kebinekaan kita, kesetaraan yang sudah kita sepakati sebagai bangsa dan negara Indonesia. Jadi nggak ada alasan lah. Saya khawatir kalau pemerintah tidak mengambil tindakan-tindakan yang lebih jelas, lebih tegas, aparat juga tidak mengambil tindakan-tindakan yang tegas sesuai peraturan yang berlaku, ya ini ya bisa terjadi amok massa. Saya khawatir terjadi pembunuhan massal yang seperti terjadi pada tahun 65. Mari kita semua bersiaga secara rohani maupun jasmani untuk bersiap menjaga bangsa kita, bersiap menjaga agenda negara kita.
terutama khususnya adalah perpindahan pelantikan presiden baru, yaitu tanggal 20 Oktober. Jadi saya kira, sekali lagi saya mohon kepada aparat keamanan untuk bersikap jelas, terukur, dan pelakunya yang pengerusakan dan penganiayaan itu harus ditangkap, harus dihukum seberat-beratnya. Nah, ini sudah merupakan tindakan yang bisa menciptakan kekacauan, menciptakan perpecahan, menciptakan pertengkaran massal, perkelahian massal. Ini saya ngampet sabar loh sini. Iya, ngampet sabar. Itu aja ya. Mari bersama-sama seluruh putra-putri bangsa Indonesia untuk menjaga bangsa kita, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Undang-Undang Dasar kita, menjaga NKRI, menjaga agenda negara kita, terutama khususnya adalah tentang tanggal 20 Oktober, yaitu pelantikan presiden dan juga pilkada dan yang lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah agenda yang paling krusial menurut saya adalah agenda pelantikan presiden baru. Jangan sampai ada orang-orang jahat, kekuatan jahat yang membuat kekacauan. Itu aja ya, aku nahan marah ini. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka!